Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Luar biasa, Yesus dahsyat, amin. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana hari kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa dan tanah air tercinta kita Indonesia, siap untuk memuji menyembah Dia di hari yang spesial ini, amin. Haleluya. Kita tinggikan namanya ketika hari yang spesial ini. Saya mengundang jemaat gereja utusan Kristus untuk kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan kita. Bendera siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Hanya nama-Mu yang dikumandangkan. Tidak ada nama lain selain Yesus Kristus di bawah kolong langit ini yang berkuasa, yang bertata, yang layak kami puja, yang layak kami sembah, Tuhan. Yes, sama-sama kita katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu,
layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. dengan darahmu, Dengan darahmu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. hatiku Bagi kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Mari kita nyatakan pujian ini, biarlah Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan saja yang berkata, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. oleh darah, Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. katakan Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku
tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Sekali lagi kita katakan hatiku. hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia,
pujian Tuhan hari ini Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami siap untuk bergelori, kami siap untuk bernyanyi, kami siap untuk beria-ria di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap kami yang datang pulang membawa berkas-berkas kami dengan penuh sukacita, penuh dengan sorak-sorai, yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Utusan Kristus. Saya hidup untuk kemajuan Kurang Injil. keras. Utusan Kristus. Saya hidup untuk kemajuan. Haleluya. Semangat. Haleluya. Hanya nama Tuhan yang terpuji. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Katakan terpujilah. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Hanya nama Yesus yang terpuji. Amin. Amin. Haleluya. Katakan terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dunia, yang membebaskan jiwa dari persoalan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dunia, dan membebaskan jiwa dari persoalan. Bersambut Tuhan percaya dan memberitahu selamanya, dan memberitahu selamanya, dan memberitahu selamanya. Haleluya. Sorak haleluya, kemuliaan nama Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak diserukan. Amin. Kita menyerukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus yang terpuji. Hanya nama Yesus yang kita serukan hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami terima hari-hari ini. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Kami berdoa Tuhan, Engkau memulihkan negeri kami, bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa ini berbalik kepada nama-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu.
kita setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kita berdoa untuk bangsa kita. Mari setiap mulut, setiap lidah berdoa untuk bangsa kita, terkhusus hari ini. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dikuatkan oleh Engkau, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran berbalik kepada nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk bangsa kami Tuhan. Di usia yang ke-80 Tuhan, bangsa ini mengalami pelawatan, bangsa ini mengalami pemulihan Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Kami rindu bangsa kami dilawat Tuhan. Engkau pulihkan bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran dari umat-Mu Tuhan yang telah berbalik daripada-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini mereka berbalik kepada nama-Mu Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Yes Tuhan, hanya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang bangkit dan hidup, mengalahkan maut. Bagi-Mu adalah hal yang kecil untuk memulihkan suatu bangsa Tuhan. Dan kami meminta bangsa kami dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan, kami rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh
biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu Tuhan, untuk melayani biar seluruh negeri ini Tuhan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas
Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Biar Indonesia dipenuhi dengan kuasa-Mu. Biarlah Indonesia penuh dengan urapan yang baru. Terobosan besar terjadi di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini Tuhan. Kami sebagai bangsa, sebagai warga Indonesia bersyukur untuk setiap campur tangan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi bangsa kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan Yesus begitu dahsyat atas bangsa Indonesia, bangsa yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu ada di hadapan Engkau. Anak-anak ini adalah generasi-generasi penerus bangsa kami, dan juga generasi penerus gereja utusan Kristus. Saat ini kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Mereka akan masuk ke dalam ruangan kelas mereka. Setiap pengajaran yang akan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, Tuhan Yesus urapi setiap kata-kata, kalimat demi kalimat yang diucapkan, firman Tuhan yang disampaikan, diurapi di dalam nama Yesus, agar biarlah boleh tertanam di hati anak-anak yang terdalam, sehingga anak-anak boleh menjadi anak-anak yang perkasa di dalam Engkau. Mereka berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, menjadi berkat dimanapun mereka berada, di lingkungan mereka, di sekolah mereka Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah siap membuka hati pikiran kami untuk ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, pencerahan bagi kami. Segala kekuatan kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan saat ini, kami satu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Allah bekerja, beracara sebebas-bebasnya saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang telah siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apakah hari ini semua bersuka cita? Amin. Merdeka. 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 Iya. Hari ini kita merayakan kemerdekaan yang keberapa? 80. Ke-80. Luar biasa ya. Sebuah perjuangan yang sungguh berat, sungguh luar biasa, yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita terdahulu. Hari ini seluruh bangsa, seluruh warga di bangsa ini merayakan ulang tahun. Kalau di kampung kami itu biasa merayakan kemerdekaan 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya itu sudah ramai. Jadi dari desa-desa berkumpul di kecamatan. Setiap desa terkait berkumpul di setiap kecamatan. Apa yang dilakukan di sana? Bermacam-macam acara mereka lakukan. Mereka membuat tenda-tenda, menjual makanan, berbagai macam makanan ada di sana, melakukan berbagai perlombaan, ya, berbagai macam olahraga, melakukan lomba nyanyi, karaokean dan lain-lain sebagainya. Sangat meriah sekali. Begitu juga dengan gerak jalan. Gerak jalan itu bermacam-macam. Ada gerak jalan biasa, ada juga gerak jalan indah. Dan di saat-saat itu kami sering bolos sekolah, ya, untuk nonton acara-acara yang dilakukan tersebut. Ya, sangat meriah sekali.
sangat bermacam-macam. Kalau kita lihat di TikTok ya, lucu-lucu ya. Mereka merayakan, menyambut perayaan Hari Kemerdekaan. Ada di mana suami-suami gendong istrinya. Kalau istrinya kecil dan kurus gak masalah. Tapi kalau istrinya badannya besar, mereka harus terjatuh-jatuh, dan itu sangat lucu dan sangat terhibur, ya, luar biasa. Nah, bangsa ini 80 tahun lalu dijajah oleh beberapa bangsa, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Yang paling lama bangsa kita dijajah oleh Belanda. Kurang lebih berapa tahun? 350 tahun. Suatu waktu yang sangat panjang. Tetapi apakah pahlawan-pahlawan kita menyerah? Mereka tidak menyerah. Mereka memperjuangkan bangsa ini sampai titik darah yang terakhir. Sekalipun mereka memakai alat-alat perang yang sangat sederhana, ya. Kita sudah tahu mereka memakai bambu runcing, ya. Tetapi mereka tidak pantang mundur. Mereka tidak pernah menyerah. Mereka maju, pantang mundur, tanpa menyerah untuk merebut bangsa ini. Kenapa bangsa kita dijajah oleh bangsa-bangsa tersebut? Karena ada kekayaan-kekayaan bangsa kita yang begitu luar biasa. Bangsa kita ini bangsa yang subur, ya. Banyak sekali rempah-rempah yang ada di bangsa ini, sehingga itu sangat menggiurkan bangsa-bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga dengan kehidupan kita. Saya hari Minggu kemarin mendadak diberikan tema. Sebenarnya tema dari gereja sudah ada. Mendadak diberikan tema dan juga ayat. Yang menjadi tema buat kita adalah merdeka. Amin. Nah, merdeka. Luar biasa nih kaum muda. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya. 2 Korintus 3 ayat 17. Satu ayat saja. Mari kita buka Alkitab kita. Atau handphone kita. Yang sudah dapat katakan Amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. 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 Ya. Apa itu merdeka? Merdeka adalah bebas atau lepas dari segala bentuk penindasan, penjajahan, atau ikatan. Nah, akan tetapi kemerdekaan yang akan dibahas saat ini bukan kemerdekaan secara duniawi, tetapi kemerdekaan rohani. Amin. Ya. Kalau kita membaca perikop firman Tuhan 2 Korintus 3 dikatakan bahwa pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ya. Berarti ada perbedaan pelayan pada perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Ya. Kalau pelayan-pelayan berdasarkan perjanjian baru, dia melayani dengan kekuatannya. Dia melayani atas hukum Taurat, berdasarkan hukum Taurat. Ya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Tetapi kalau pelayan-pelayan dalam perjanjian baru beda. Di mana pelayan-pelayan harus melayani di dalam pimpinan roh. Pelayan-pelayan yang telah dimerdekakan. Pelayan-pelayan yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya secara pribadi.
Nah, apa yang perlu kita perhatikan dari ayat ini? Ayat 17 bagian A dikatakan bahwa Tuhan adalah Roh. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dan Allah putus. Ya. Nanti kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ adalah ayat kunci. Hubungan dan manusia putus. Yang tadinya bisa bersama-sama, bisa bertemu wajah dengan wajah, bisa berbicara secara langsung. Tetapi karena ada satu dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, saat itulah hubungan manusia dan Allah putus. Nah, untuk menyambung kembali hubungan yang telah putus itu, diberikanlah Yesus. Ya, datang ke dunia untuk apa? Untuk memulihkan kembali hubungan yang telah putus itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang, dia sampai mati. Dia mati di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Cek. Dia bangkit. Hanya untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kita. Ya. Tuhan Yesus harus datang. Dia lahir sebagai seorang manusia. Dia menjalankan pelayanan di dunia sebagai seorang manusia. Ya. Dia, kita tahu bahwa dia adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya tidak ada jarak antara manusia dengan dia. Jadi dia bisa melayani di dunia dan pada akhirnya sampai di mana dia harus mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Tidak enak. Ya. Dia dicaci maki, dia dicambuk, dia disiksa. Dia harus memikul salib yang sangat berat. Dia terjatuh-jatuh, tetapi dia bangun lagi. Untuk melanjutkan perjalanan kemana? Ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Ya. Darahnya tercurah. Ya. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditikam. Dia disalibkan. Sampai mati. Hanya untuk apa? Untuk saya dan saudara. Begitu luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, maka kita dimerdekakan dari dosa kita. Ya. Dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, dikatakan Tuhan adalah Roh. Kalau di perjanjian lama, Tuhan adalah suatu pribadi fisik yang mana bisa bertemu secara langsung. Manusia bisa berbicara secara langsung. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan adalah Roh. Ya, dia adalah satu pribadi yang bisa kita rasakan, ya, bisa kita rasakan kehadirannya. Kalau dikatakan Roh, berarti pribadi ini tidak bisa dibatasi oleh apapun, ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada kapan saja, di mana saja. Bahkan di dalam hidup kita. Jadi, manusia perjanjian baru adalah manusia yang siap membuka hatinya. Ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 15, "Mari buka hati dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat."
Jadi saya percaya kita semua yang ada di sini telah membuka hati menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ketika kita membuka hati, maka Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita. Dan juga Roh Kudus tinggal di dalam diri kita secara otomatis. Jadi Roh Kudus itu tidak masuk keluar ya. Ya. Tidak diundang berkali-kali, tidak. Ketika kita membuka hati, mengundang Tuhan masuk di dalam hati kita, disitulah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ya. Jadi hidup kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus adalah suatu pribadi yang diberikan, yang ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia terangkat ke sorga. Yang Tuhan tinggalkan apa? Roh Kudus akan bersama-sama dengan engkau. Dia katakan kepada para muridnya, kalian tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus. Amen. Ya. Roh Kudus itu fungsinya untuk apa? Ya, tentunya dia punya fungsi. Untuk apa? Untuk menuntun, untuk menghibur, untuk memberikan kuasa, untuk membantu kita memahami firman Tuhan, memberi kekuatan, dan biarlah kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi betapa penting sekali kita punya hubungan dengan pribadi yang namanya Roh Kudus. Kalau kita telah membuka hati menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja semaksimal mungkin di dalam hidup kita, akan sia-sia. Kita tidak bisa berjalan dengan daging kita, tetapi kita harus berjalan dipimpin oleh Roh, karena kita dikuasai oleh Roh. Ya. Nah, untuk dikuasai oleh Roh, untuk senantiasa dipimpin, dikuasai oleh Roh, hidup kita harus berpadanan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, supaya hidup kita berpadanan dengan apa yang Tuhan mau, maka makanan kita adalah firman Tuhan. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya. Kalau saudara-saudara kita punya waktu dalam satu hari 5 waktu. Nah, kalau anak Tuhan berapa? Setiap hari. Kata pemazmur, 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari. Jadi pentingnya kita punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Amen. Kita punya waktu pribadi khusus di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita sudah menerima Tuhan, dikatakan menjadi hidup baru. Hidup kita menjadi baru. Yang tadinya hidup yang lama kita tinggalkan, masuk dalam hidup yang baru. Artinya kita harus memelihara itu dengan apa? Senantiasa membaca dan merenungkan firman. Kalau kita tidak pernah punya waktu pribadi sama Tuhan, hal itu akan menjadi sia-sia. Kita telah lahir baru, tapi hidup kita tidak maksimal. Yang berikut, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan dialami oleh setiap kita kalau kita punya Roh Allah. Kita membiarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di dalam hidup kita. Ya. Artinya apa? Setiap pribadi yang telah lahir baru memiliki perubahan hidup. Sudah pasti berubah. Orang yang telah lahir baru sudah pasti berubah. Ya.
Dikatakan bahwa mereka yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup mereka menjadi baru. Iya. Mengenakan manusia baru. Iya. Mari kita buka Kolose 3 ayat 5. Kita baca secara bergantian ayat 3 sampai pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-5 dan Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. Kita bergantian sampai ayat 9. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuan. Ya. Dan telah mengenakan Cukup. manusia baru. Ya, sampai ayat 9. Ya, kita sebelum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kenakan manusia lama. Manusia lama banyak hal yang dikatakan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah manusia lama kita. Nah, ketika kita mengambil suatu keputusan untuk menerima Tuhan, hidup kita diubahkan. Ya, kita berpindah dari manusia lama berpindah kepada manusia yang baru. Pindah tempat. Kalau kita pindah tempat, artinya kita harus meninggalkan segala sesuatu yang lama. Ya. Kita sering dengar bahwa anggur baru harus taruh di cawan yang baru. Coba bayangkan kalau cawan diisi dengan anggur lama, lalu kita tambahkan lagi dengan anggur yang baru. Rasanya apa? Kurang enak. Tetapi dikasih anggur yang baru, rasanya beda. Ya, akan merasakan nikmat. Pakaian kita datang di tempat ini, kita pakai pakaian yang baru kan? Ya. Bukan kita pakai pakaian bekas, ya. Sehabis pakai tidur malam, kita dobel dengan pakaian yang baru untuk ke tempat ini. Tentunya tidak elok dilihat. Begitu juga dengan kehidupan orang-orang percaya. Kita dituntut untuk mengenakan manusia yang baru. Ya, meninggalkan manusia lama kita. Hal-hal yang tidak berkenan dengan hati Tuhan, hal-hal yang tidak sepadan dengan firman Tuhan, semuanya itu harus ditinggalkan. Ya. Tentunya kita tidak bisa tinggalkan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya saya katakan bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pun Roh Kudus memimpin dan menuntun hidup kita. Kita mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu dan menolong kita untuk beralih dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Jadi sebagai manusia yang baru, sudah pasti, sudah jelas hidup kita akan terus-menerus diperbaharui.
terus-menerus diperbaharui. Ya. Senantiasa terus-menerus diperbaharui. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kenapa setiap saat hidup kita akan terus-menerus diperbaharui? Karena kita punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, ya manusia tentunya tidak luput dari dosa. Tidak ada yang suci, bukan? Ya, hamba Tuhan sekalipun gak ada yang suci. Tetapi kita harus hidup menuju kesucian itu. Ya, tidak di tempat saja, tidak diam di tempat saja. Harus beralih. Enak ataupun gak enak, berat sekalipun harus beralih. Ya. Kita harus punya suatu keputusan. Ya. Untuk mengenakan manusia yang baru, harus ada kemauan dari dalam diri kita. Ya. Jadi Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Kita tidak hidup seperti robot ya. Kalau kita mau ya semuanya terjadi secara instan. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita free will, kebebasan untuk bisa ya melangkah bersama dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh totalitas hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Menjalankan apa yang Ia mau. Ya. Bahkan sampai kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi Tuhan punya tujuan. Ya. Tuhan memilih kita, membenarkan kita, karena Tuhan punya tujuan. Jadi kita ada di dunia ini bukan kita hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita hidup untuk melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan. Dengan cara apa? Mempersembahkan setiap talenta karunia kita. Melayani sebagai singer, melayani sebagai pengkhotbah, melayani apa saja. Melayani teman-teman kita yang belum memiliki keselamatan. Ya. Apa yang kita alami, kita berbagi. Tanpa kita menuntut balasan. Melayani dengan kasih. Ya. Jadi kalau kita melayani dengan kasih, apapun tidak pernah kita tuntut. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita tidak pernah kita menuntut. Oh, saya sudah melayani kok, kayaknya saya nggak dihargai. Ya. Kayaknya saya dicuekin. Jadi, dikala kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, kita harus siap. Enak dan enggaknya. Jangan coba-coba melihat sekeliling kita. Pasti kita kecewa. Tapi lihat Tuhan. Ya. Kita tujuannya melayani Tuhan. Ya. Artinya segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, gak enak sekalipun. Kadang-kadang kita dipermalukan, kita difitnah. Ya. Segala yang enak kita alami. Ataupun kita gak dikasih PK-nya, dikasih kadang-kadang amplop kosong. Mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi. Kalau kita benar-benar memberikan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita tidak akan kecewa. Kenapa? Kita lihat Tuhan. Yang punya Tuhan itu segala sesuatu. Kalau kita tidak diperhatikan oleh sesama kita, oleh gembala kita mungkin sekalipun, kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Ya, Dia yang punya langit dan bumi ini. Ya. Jadi itu yang akan membuat kita selalu bersemangat untuk melayani Tuhan. Amen. Tanpa kita memikirkan untung ruginya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, sampai saat ini saya untuk membersihkan gereja, saya tidak pernah lalai. Saya senang. Walaupun kadang-kadang saya capek. Ya. Saya capek.
harus melayani, harus bersihkan gereja. Saya senang. Ya, hanya baru kemarin saja tidak bisa saya bersihkan gereja. Kenapa? Tangan saya ini tiba-tiba sakit sejak hari Kamis. Itu satu pergumulan yang luar biasa. Tapi saya terus berdoa, Tuhan, saya kan mau melayani Engkau. Sampai saya memegang sapu di rumah pun gak kuat. Tapi saya paksa Tuhan tolong saya. Tapi kemarin, puji Tuhan karena pemuda, mereka bertugas untuk dekor. Jadi puji Tuhan, pemuda sudah membantu melayani, membersihkan gereja. Amin. Terima kasih Hizkia sebagai ketua pemuda dan juga Pak Yosef sebagai wakil dan juga semua pengurus yang menggerakkan anak-anak muda untuk terlibat di tempat ini. Terima kasih banyak, Tuhan yang memberkati. Amin. Saya berdoa, Tuhan tolong. Pagi-pagi saya bangun, sudah nggak sakit lagi. Sudah nggak sakit lagi. Ya, sudah nggak sakit lagi. Puji Tuhan, saya mencoba angkat tangan, nggak ada sakit sekalipun. Ya. Dan hari kemarin itu juga saya meriang segala macam. Waduh, saya bilang Tuhan, saya mau mempersiapkan firman Tuhan, tapi kenapa saya mengalami ini? Saya hanya berdoa dan saya bilang Pak Gembala tolong beliin saya obat. Puji Tuhan, tadi pagi sehat. Amin. Iya, biar kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Iya. Jadi kalau kita berjalan mengikuti roh Tuhan, apapun bisa terjadi di dalam hidup kita. Ya. Apapun, berkomunikasilah. Ya. Dia adalah Tuhan yang tidak jauh. Pribadi yang tidak jauh. Selalu ada bersama-sama dengan kita. Apa yang kita alami, apa yang mau kita lakukan, coba kita berkomunikasi. Ya, kalau kita roh Tuhan yang menuntun kita, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia akan mungkin bagi kita. Ya, kami mengalami banyak hal. Ya, kami mengalami banyak hal. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa bulan lama, memang selama ini Tuhan taruh di hati saya untuk membuka sebuah pelayanan orang-orang gila. Ya, pelayanan orang-orang gila, dan saya terus bergumul untuk mencari tempat. Beberapa minggu yang telah berlalu, ada seorang anak Tuhan kontak kami untuk memberikan sebuah tempat. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi kalau kita berjalan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bukakan. Tuhan akan bukakan dengan 1001 cara yang sebenarnya gak mungkin. Tetapi bagi kita, apapun yang gak mungkin akan mungkin. Kalau dipikir-pikir dari mana duitnya? Tapi itulah cara Tuhan. Itulah cara Tuhan. Memang kami bergumul. Kalau kami lihat jemaat-jemaat yang sampai hari ini belum bekerja, hati saya itu menangis. Tuhan, kami tidak hanya berdoa saja buat mereka, tetapi rindu ada satu usaha buat mereka. Biarlah melalui kami mungkin kami bisa membuka dan mereka mungkin bisa terlibat di sana. Sering hati saya itu menangis. Ya. Memang sudah banyak anak-anak Tuhan yang memberikan pertolongan. Banyak sekali. Ya. Di sini luar biasa. Ya. Kekeluargaan kita itu sangat kuat. Kan kalau ada yang susah, yang lain menolong. Ya. Tidak pernah yang susah dibiarkan susah. Ya. Dengan segala kekurangan, keterbatasan, pasti akan dibantu dan ditolong. Ya. Kebanyakan
Bahkan yang saya tahu, dibantu dalam kekurangan. Orang itu membantu bukan karena dia punya, tapi dia sedang berada di dalam kekurangan. Sedang berada di dalam kekurangan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang senantiasa taat untuk menabur. Apa yang mereka tabur, mereka tuai. Apa yang ditabur pasti mereka tuai. Dan mereka sudah menuai. Luar biasa. Jadi disitulah saya bergumul. Kami mencoba untuk mencari beberapa tempat. Sempat juga saya berbicara dengan Ibu Lina. Kalau kita buka pelayanan ini bagaimana? Kata Ibu Lina, saya dulu pernah terlibat. Tapi saya bilang, Tuhan, dari mana Tuhan? Kita hanya bisa berdoa. Dan beberapa minggu kemarin, satu langkah Tuhan bukakan. Kami akan terus melangkah dengan iman. Selalu saya ajak Pak Gembala melangkah, maka penyertaan Tuhan akan mengikuti kita. Kalau kita melangkah, kita berdoa, Tuhan taruh di hati kita, kita berdoa, kita minta tanda, lalu kita melangkah, berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita. Tapi kalau kita berdoa, lalu kita bimbang dan ragu, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Firman Tuhan katakan, orang yang bimbang dan ragu itu dia seperti gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan ketika dia berdoa, dia tidak akan menerima apa-apa. Jadi di sini dituntut suatu keberanian, iman, dituntut suatu ketaatan. Taat, kita taat saja. Jangan lihat diri kita. Saya kan masih begini. Pergumulan saya ini kok gak selesai-selesai. Hidup kita mengasihi diri kita sendiri. Pikirin diri sendiri. Tapi coba kita utamakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua, bukan satu bagian semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang percaya, kita salah. Kita cari semuanya dulu, tanpa kita mengutamakan Tuhan. Yang nomor satu adalah cari Tuhan, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa saja semua itu? Kesehatan kita, kebutuhan kita, pekerjaan kita, usaha kita, musuh kita. Yang paling utama itu Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dengan hidup kita, utamakan Tuhan. Pak Gembala sering katakan bahwa kami di rumah, kami biar pulang malam tetap duduk baca firman. Kadang-kadang jam 1, jam 2 itu adalah suatu tantangan buat kami. Kadang-kadang Elena udah sambil menguap, tetap baca firman. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan kita. Kita tidak dapat melakukan sesuatu dengan hikmat kita, dengan pemikiran kita, dengan pengetahuan kita, kepintaran kita, tanpa kita duduk diam di kaki Tuhan, membaca firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah yang diperintahkan kepada kita. Nah, dikatakan kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang terus-menerus diperbaharui. Kalau kita terus-menerus diperbaharui, maka kita adalah orang-orang yang merdeka.
Iya, kita bebas. Bebas dari apa? Dari segala dosa kita. Kita melakukan dosa, firman Tuhan bilang harus datang dan mengakui. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita datang, kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Kita merdeka dari apa? Ikatan-ikatan. Ya. Perempuan yang bungkuk punggungnya, dia ada di mana? Di bait Allah. Kalau dia ada di bait Allah artinya dia orang percaya. Tetapi dia terikat. Kalau kita datang ke dokter, kalau semua yang bermasalah dengan tulang, berarti dikatakan bahwa perempuan itu kurang apa? Kurang kalsium. Nah, tetapi Tuhan katakan perempuan itu harus dilepaskan karena apa? Ya, karena ada ikatannya. Jadi tidak semua penyakit yang terjadi di dalam hidup kita itu oleh karena virus, kuman. Selain diizinkan Tuhan, ada juga kebanyakan diikat, dirasuk oleh roh. Jadi kalau dirasuk oleh roh, ada ikatan, kuasa kegelapan, maka harus dilepaskan. Kalau tidak dilepaskan, maka orang itu akan berusaha dengan segala cara. Dia tidak akan merdeka. Ya. Akan balik lagi. Apalagi mereka yang melayani Tuhan harus memberikan diri untuk dilayani secara pribadi. Kami beberapa tahun lalu mendoakan seorang WL dan juga pendoa syafaat. Luar biasa. Dia kalau berbahasa roh dahsyat, dan dia kalau memuji Tuhan pun dahsyat. Ya. Suaranya bagus sekali dan cara memandu pun pintar sekali. Kami berdoa Bapak Gembala tidak menyangka bahwa akan terjadi, akan mengalami manifestasi. Jadi kami berdua menyanyi, kami memuji, tiba-tiba dia manifestasi. Dan puji Tuhan saya ada di belakangnya. Jadi saya langsung memeluk dia, Pak Gembala di depan dia, dan kami mendoakan dia secara pribadi. Setelah ditanya, kamu siapa? Saya kakeknya. Saya punya hak atas orang ini. Ya. Itu dia seorang pelayan Tuhan. Ya. Pelayan Tuhan masih terikat. Ya. Tidak mengalami kemerdekaan. Makanya dia punya ketakutan yang sangat luar biasa. Ya. Semua dia takut. Takut setan, takut ular. Biarpun tidak ada ular, dia bilang ular di situ, di depan pintu lah, di manalah. Sehingga dia tidak bisa tidur. Dia datang ke kamar kami. Kami waktu itu tinggal di Dakota, kamar yang sangat kecil. Dia mau tidur di tempat itu. Saya bilang, Bu, jangan, gak enak. Kan kita tidur di tempatnya yang kecil. Gak, Bu. Saya di sini, saya lebih nyaman tidur di sini. Dan ketika dia tidur bersama dengan kami, dia bisa tertidur dengan lelap. Ketika dia ada di kamar dia atau dia ada di tempat tinggal dia, di rumah dia tidak bisa tidur sama sekali. Ya, ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena terikat. Jadi sekalipun dia sudah melayani Tuhan, tetapi hal-hal buruk mengintai hidupnya. Dia tidak bebas melakukan segala sesuatu. Nah, ketika dia dilayani secara pribadi, sampai hari ini dia melayaninya luar biasa. Tidak ada lagi halusinasi, tidak lagi ada ketakutan, tidak ada lagi. Dia bebas. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup sebagai orang-orang merdeka. Amen. Merdeka dalam segala hal. Merdeka dari ikatan, merdeka dari dosa-dosa kita, merdeka dari ikatan-ikatan yang mengikat
mengikat kita. Mungkin kita tidak melakukan, tetapi turun dari nenek moyang kita. Itu harus dilepaskan. Jadi di sini kebanyakan sudah dilayani pribadi ya. Ada yang belum dilayani pribadi? Ada? Kalau ada yang belum dilayani pribadi, segera mendaftarkan diri kepada Pak Parlin ya. Segera mendaftarkan diri. Jadi kadang-kadang kita tidak rasa ya. Kadang-kadang kita bekerja tidak menetap di satu tempat. Berpindah. Beberapa waktu kemudian pindah lagi. Itu ada kejadian seorang konseli daripada Pak Gembala, dia terikat. Dan dulunya itu dia bekerja di hotel yang mewah, sangat mewah. Tapi dia tidak bertahan. Dalam bekerja itu tidak lama. Sebentar-sebentar pindah, sebentar-sebentar pindah. Ada-ada aja halangannya. Kenapa? Karena dia terikat. Ya, karena terikat. Nah, kita harus merdeka. Kita harus bebas dari setiap ikatan-ikatan yang mengikat kita. Karakter-karakter kita. Ya. Karakter-karakter kita yang tidak benar harus kita singkirkan. Dengan cara apa? Kita berdoa, minta Roh Kudus, aku nggak mampu, aku nggak sanggup, berikan kemampuan kepada aku untuk berubah dari hal A, hal B, hal C. Ya, saya dulu seperti itu. Saya ini punya karakter yang keras. Karena dari kecil dididik dengan keras oleh ibu saya. Anak pertama dididik dengan keras sehingga saya terbentuk menjadi pribadi yang keras, tegas. Dan untuk berubah tidak mudah. Tetapi saya katakan sama Roh Kudus, aku gak mampu, aku gak sanggup. Bantu aku. Bantu aku. Dan akhirnya hari demi hari saya merasakan ada perubahan. Banyak hal yang tidak Tuhan senang dengan diri saya. Kalau diselaraskan dengan firman Tuhan, gak benar. Tetapi setiap hari saya serahkan hidup saya sama Roh Kudus. Bantu aku. Yang paling fatal, saya ini orangnya pendendam. Saya sangat dendam. Kalau udah sekali, dua kali, saya kasih kesempatan sampai 3 kali. Kalau sudah mengecewakan saya orangnya gak peduli. Nah, selain keras, dendam. Gak ada itu istilah saya minta maaf. Gak. Nah, apalagi saya benar. Enggak. Tetapi saya berdoa, Tuhan ubahkan saya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kalau Roh Kudus yang membantu kita, Tuhan yang mengubahkan kita, apa yang dikubur itu tidak akan muncul lagi. Nah, jadi setelah saya mengalami perubahan hidup itu, suatu saat saya didatangi oleh seseorang. Saya diomel-omelin habis-habisan. Padahal orang ini sering saya bantu. Ya, sering saya bantu. Saya tidak punya salah. Tapi justru saya diomelin habis-habisan. Tetapi saat itu, di hati ini timbul kasih. Tuhan bicara gini, dia adalah pribadi yang harus kamu kasih.
dia adalah pribadi yang harus kamu tolong. Sehingga di saat saya diomelin, kira-kira setengah jam saya diomelin, Pak Gem sampai bingung, kok kamu diam aja ya? Saya nggak tahu juga. Setelah itu saya peluk dia, saya cium dia, saya doakan dia. Ada satu kemampuan yang bukan dari kekuatan kita, tapi karena kemampuan oleh Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita. Jadi kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk diubahkan dengan tuntunan Roh Kudus, maka perubahan itu tidak akan bolak-balik. Sekali berubah, terus berlanjut berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mau berubah. Kalau sudah menjadi orang percaya tetapi tidak berubah, justru semakin parah, itu dipertanyakan. Orang itu dipertanyakan, hidup barunya dipertanyakan. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau kita jatuh dalam dosa? Mengaku, akui itu di hadapan Tuhan dan tinggalkan. Ya. Yang penting jangan berulang-ulang dosa yang sama itu mulu, tidak berubah-berubah. Ya. Nah, itulah yang menjadi penghalang di dalam diri kita sehingga kita tidak mengalami suatu kemerdekaan adalah dosa. Pola pikir kita tidak mau dipimpin oleh Roh. Tidak mau dipimpin oleh Roh, tetapi kita mau dipimpin oleh kedagingan kita. Kita mau dipimpin oleh kedagingan kita seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5. Ya. Kita hidup dari daging, tidak mau hidup oleh Roh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam hidup ini, kita sebagai orang-orang merdeka, mari kita bangkit bersama Tuhan. Di dalam Tuhan ada segala sesuatu. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, maka kita akan berjalan dari hari ke hari. Ada suatu pembaharuan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita akan mengalami banyak perkara-perkara ajaib terjadi di dalam hidup kita. Kita akan mengalami perubahan-perubahan hidup di dalam hidup kita. Yang bukan karena kekuatan kita, tetapi karena oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Baik, sejemput pemain musik, para pemusik maju ke depan, kita naikkan satu pujian. Hidupku menggenapi firman. Saya undang kita bangkit berdiri.
hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat Kami sertai percaya ada mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Kau bersama Karena Engkau ada bersama kami di dalam kami. di dalamku, menjadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu. Dalam rencana-Mu Dan karya-Mu serahkan, ku serahkan hidupku. Murnikan dengan roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan. dalam rencana Dan karya-Mu dan kami serahkan hidup kami. ku serahkan hidupku, murnikan Dengan roh-Mu hidupku mengenali firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, hidupku mengenapi firman-Mu. hidupku menggenapi firman. Biarlah tanda mujizat terjadi dalam hidup kami. Tanda mujizat sertai tiap Tiap langkahku bersamaku. Kau bersama Di dalamku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Hidup kami ada dalam puji syukur kami Kami bawa hidup kami padamu Tuhan. Serahkan seluruh hidup kami. Yesus, kami mau berubah Yesus. Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Hidup kami hanya untuk menggenapi firman-Mu. Dalam
segala kekurangan, keterbatasan kami. Kami datang padamu Tuhan. Kami rindu setiap hari kami diperbaharui Amin. oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kami untuk berubah. Thank you, Lord Haleluya, Jesus. Thank you, Yesus. Lord Jesus. Kami tahu Engkau selalu ada bersama kami. Kami tahu Engkau ada selalu di dalam hidup kami, di setiap jalan-jalan kami, di setiap pergumulan kami, di setiap jeritan hati kami. Engkau menyendengkan telingamu, Engkau menjawab kami, Engkau menuntun kami, Engkau memegang tangan kami. Kami jatuh tidak sampai tergeletak Bapa, karena Engkau yang menopang kami. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami. Kami mau berharap dan bergantung kepada Engkau, karena orang yang berharap dan bergantung kepada Engkau, Engkau tidak akan pernah biarkan mereka berjalan sendirian. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Hamba bersama dengan jemaat-jemaat yang ada, kami mau terus hidup sebagai orang-orang merdeka. Merdeka di dalam rumah tangga kami, merdeka di dalam setiap pergumulan kami, merdeka di dalam pekerjaan usaha kami, merdeka atas setiap pergumulan penyakit kami, merdeka di dalam gereja kami, merdeka di dalam melayani Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Engkau dengarkan setiap doa-doa yang tidak terucapkan saat ini dari setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka sendirian Tuhan. Jangan biarkan mereka terlena dengan hidup ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin singkat. Engkau akan datang Bapa. Oleh sebab itu Engkau tolong kami, bantu kami, agar kami bersegera berbenah diri Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu berjalan di dalam Roh-Mu, di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini hamba telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang terus berbicara, menerjemahkan firman ini di dalam kehidupan setiap yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Ibu Gembala. Semua diberkati, amin. Merdeka. Haleluya. Kita akan mengalami kemerdekaan jika kita hidup di dalam Kristus, dan firman Tuhan menjadi kesukaan dalam kehidupan kita, amin. Siap untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima hari-hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Baik dan buruk keadaan kami tetap bersyukur dan kami berterima kasih, karena kami boleh berdiri sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Dan kami mau mengembalikan setiap berkat yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami memberi dengan kerelaan, dengan penuh sukacita tanpa ada paksaan Tuhan. Kami siap untuk memberi, yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpah
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Mari bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Setiap kita yang sudah merdeka pasti diberkati dan dilimpahi. Amin. Haleluya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati di atas, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa kami yang luar biasa, Amin. Bapa kami yang Ya, dahsyat, ya. Bapa kami yang perkasa. Kami gereja utusan Kristus bersama dengan gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan juga rakyat bangsa kami Indonesia, Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur. Hari ini kami berterima kasih karena Engkau Tuhan telah memberikan bagi negeri kami Indonesia hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. Terima kasih Tuhan. Tepat di hari ini Tuhan, di mana kami boleh berdiri dan berterima kasih di hadapan-Mu untuk kebaikan dan anugerah-Mu atas bangsa yang kami cintai, Indonesia. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan juga telah memakai para pejuang-pejuang kami dengan tetesan darah mereka untuk membawa Indonesia kepada kemerdekaan, di mana Tuhan telah memakai banyak anak-anak Tuhan untuk terus berjuang di dalam kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan Indonesia, di mana Tuhan telah memakai para pejuang-pejuang doa, para pejuang-pejuang pekabaran Injil untuk membawa kemerdekaan tidak hanya secara jasmani, tetapi Engkau Tuhan telah memakai mereka untuk memerdekakan banyak orang dari kerajaan maut pindah ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi Indonesia Tuhan.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan bagi negeri kami Tuhan. Kami boleh melihat di mana Engkau sungguh beracara bagi negeri kami Indonesia ini Tuhan. Saat ini di berbagai tempat di bangsa ini, di berbagai pulau, bahkan di pelosok-pelosok, semua boleh bersuka cita untuk kemerdekaan ke-80 dari negeri kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Dari tempat ini kami berdoa, biarlah bangsa kami senantiasa dipenuhi oleh Roh-Mu. Biarlah kegerakan demi kegerakan boleh terjadi di seluruh Indonesia Bapa. Biarlah kebenaran lepas kebenaran boleh terus diberitakan, disebarluaskan, di lawatan demi lawatan boleh terjadi atas negeri kami Indonesia Bapa. Kami berdoa dan kami berdiri mengangkat tangan kami Tuhan. Dari Sabang hingga ke Merauke, dari Miangas hingga ke Rote, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari-hari ini Tuhan, biarlah kegerakan dan lawatan Tuhan, anugerah keselamatan, pertobatan demi pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa, kami memberkati Tuhan pemerintahan di bangsa kami. Amen. Bapa, kami berdoa